aku akan mengetahui, kata Rasulullah. Sama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Saleh bin Yang perlu diingatkan adalah masalah seorang wanita menjadi aktivis dakwah. Jadi di sini ada 6 tempat, 6 pelajaran dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pelajaran ini terbatas dari pelajaran akidah yang dibahas oleh penulis. 6 tempat ini semuanya terkait dengan pembahasan apa? Pembahasan akidah. Iya. Al-Mawdi'ul Awal, Qissatu Nuzulil Wahyi. Pelajaran pertama atau tempat yang pertama adalah kisah penurunan wahyu. Iya. Kata beliau al-mawdi'ul awal qissatu nuzulil wahyi wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allahu biha ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir ila qawlihi wa li rabbika fasbir. Kisah turunnya wahyu, dan pada kisah itu terdapat keterangan bahwa ayat pertama yang dengannya Allah mengutus beliau adalah ya ayyuhal muddaththir. Ayat yang pertama diikuti beberapa ayat. Jadi ada 7 ayat ya. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Qum fa'anzir, berdirilah, beri peringatan. Iya. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, dan terhadap perbuatan dosa hendaknya kamu tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, dan jangan engkau memberi dengan maksud memperoleh banyak, balasan yang lebih banyak. Wa li rabbika fasbir. Ya. Dan untuk perintah Rabbmu hendaknya engkau bersabar. Baik. Terkait dengan kisah turunnya wahyu. Ya, dimaklumi ya di dalam sirah tentang kisah turunnya wahyu itu. Bagaimana awal kali wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisahnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam kisah yang panjang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, ketika sudah dekat turunnya wahyu, beliau dibuat cinta untuk menyendiri. Iya. Bertahannuth kalau di bahasa hadits. Dan ditafsirkan oleh Az-Zuhri at-tahannuth at-ta'abbud dawati adat. Yaitu beribadah pada beberapa malam. Jadi Nabi itu datang kepada Khadijah mengambil bekal. Lalu beliau pergi ke Gua Hira. Dan beliau menyendiri di Gua Hira itu. Bertahan beberapa malam. Habis bekalnya beliau balik lagi. Iya. Demikian seterusnya hingga datang kepada beliau apa? Jibril. Datang kepada beliau Jibril. Maka kisah datangnya Jibril, kemudian bagaimana Jibril itu memeluk Nabi sampai beliau susah bernapas, diperintah untuk membaca. Ya, sampai turun ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nah, setelah diterima wahyu ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun kembali ke rumahnya, mendatangi Khadijah. Iya. Dan beliau berkata, "Zammiluni, selimuti saya," menggigil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dihibur oleh oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dan di situ tampak ketulusan
ibu kita Khadijah dan besarnya jiwa beliau. Ya, beliau membesarkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar kisah itu, Khadijah langsung berkata, La wallah la yukhzikallahu abada. Tidak demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan engkau selama-lamanya. Kamu ini menyambung silaturahmi, berbuat baik dan sebutkan dari kebaikan Nabi Muhammad sampai beliau tenang. Ya, kemudian Khadijah pun membawa Nabi Muhammad kepada Waraqah bin Naufal. Ya, kemudian Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa itulah namus. Ya, namus ini bahasa Ibrani, itu artinya Jibril yang biasa turun, itu yang mendatangi Nabi Musa dahulu. Iya. Maka diberitahu oleh Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal menjelaskan bahwa nanti pada saatnya tiba engkau akan dikeluarkan oleh kaummu. Dan pada saat itu andai kata saya masih hidup, maka saya akan menolong engkau nasran mu'azzara, dengan pertolongan yang sangat kuat. Iya. Maka Nabi SAW berkata, awa mukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusir saya dari negeriku sendiri? Iya. Maka Waraqah bin Naufal berkata, tidak ada seorang pun yang datang seperti yang kau bawa, kecuali dia akan dimusuhi. Iya. Maka Waraqah bin Naufal ini radhiyallahu anhu, beliau meninggal sebelum turun wahyu yang apa? Wahyu ya ayyuhal muddathir. Iya. Nah, lama meninggal Waraqah bin Naufal. Jadi saya sebut tadi radhiyallahu anhu sebab dia dihitung dalam deretan apa? Deretan sahabat, karena begitu Nabi menjelaskan bahwa dia di ini telah datang kepadanya wahyu, maka Waraqah bin Naufal tahu itu. Ya, dan dia sudah berazam akan menolong apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena itu Waraqah bin Naufal namanya disebut oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah di dalam deretan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka setelah itu berjalan beberapa waktu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat lagi Jibril duduk antara langit dan bumi. Ya. Maka beliau pun kembali ke rumahnya dalam keadaan menggigil. Ya, kemudian minta diselimuti. Maka turunlah ayat-ayat ini kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Turunlah ayat-ayat ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penjelasan tentang bagaimana awal turunnya wahyu itu. Baik, ini pembahasan yang pertama tentang kisah bada nuzulil wahyu. Tentang kisah bagaimana permulaan turunnya wahyu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisah panjangnya secara lengkap itu ada ya di dalam hadits-hadits di pembahasan sirah. Tapi maksud dari sirah di mana yang ingin kita pelajari di sini? Yang satu, di pembahasan yang ingin ditekankan oleh penulis. Iya, yang ditekankan oleh penulis. Apa ayat yang pertama turun kepada Nabi yang dengannya beliau diutus sebagai Rasul? Iya, diutus sebagai Rasul. Nah, ini yang ingin ditegaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Baik, pembahasan yang kedua, tafsir ayatil muddathir. Tafsir ayat-ayat surah Al-Muddathir. Ada 7 ayat. Yang pertama, ya ayyuhal muddathir. Wahai orang yang berselimut. Ini dari sebab turunnya ayat sudah diketahui ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu berselimut karena beliau menggigil. Ada kekhawatiran pada beliau. Maka diperintah, ya ayyuhal muddathir. Wahai orang yang berselimut. Qum fa'andir. Qum artinya berdiri. Berdiri. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diperintah untuk berdiri, seakan-akan ada makna bersegera mengambil posisi yang kuat, karena seorang yang menyampaikan agama itu harus disertai dengan keseriusan. Iya. Nah, dia sampaikan dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, tapi diperintah untuk berdiri. Qum fa'andir. Berdirilah dan beri peringatan. Beri peringatan. Di salah satu tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya memberi peringatan. Iya. Itu beri peringatan kepada orang-orang kafir Mekah akan adab dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa mereka apabila mereka tidak masuk ke dalam Islam. Iya. Jadi itu dari mana kum fa'andir. Baik. Jadi diperintah kum, berdirilah, fa'andir, lalu beri peringatan. Iya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ay syammir an sakil azm, singsingkan lengan kemauan yang keras dan beri peringatan kepada manusia. Nah, dengan ini kata beliau diutus sebagai seorang rasul. Sebagaimana dengan diturunkannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau diutus sebagai seorang nabi. Qum fa'andir wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu hendaknya engkau mengagungkannya. Ya. Membesarkannya. Fakabbir artinya abdimhu, agungkan. Kata Al-Baghawi, amma yaquluhu abadatul awthan, agungkan Allah, besarkan Allah dari apa yang diucapkan oleh para penyembah berhala. Wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu hendaknya engkau sucikan. Di antara ahli tafsir ada yang mengatakan, iya, jangan engkau pakai pakaianmu itu di atas dosa atau di atas pengkhianatan. Nah, dan di antara ahli tafsir ada yang mengatakan, wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu bersihkan, sucikan. Artinya jangan pakaianmu itu dari penghasilan yang tidak suci, penghasilan yang haram. Ada yang mengatakan wa thiyabaka fatahhir, maksudnya dirimu, jiwamu, hendaknya kamu bersihkan. Iya. Dan dia mengatakan wa thiyabaka fatahhir, artinya wa amalaka fa aslih, perbaiki amalanmu. Dan dia mengatakan wa khuluqaka fa ahsin, perbaiki akhlakmu. Perbaiki akhlakmu. Iya. Tadi mengatakan fatahhir maksudnya bersihkan hatimu, sucikan hatimu. Dan dia mengatakan bahwa wa thiyabaka fatahhir maksudnya bersihkan bajumu dengan air, bersihkan dari najis. Iya.
Jadi ini memang mengandung kemungkinan ya seluruh penafsiran ini. Karena kata thiyab itu bisa bermakna hissi dan ma'nawi. Iya. Diperintah untuk disucikan. Dan dimaklumi bahwa ini ayat-ayat pertama turun ya. Karena itu kaitannya dengan masalah membersihkan diri dari kesyirikan, mensucikan diri hati dari apa yang dibenci oleh Allah, itu lebih mencocoki ayat. Warrujuz fahjur, dan terhadap ar-rujuz, terhadap berhala, hendaknya fahjur, engkau tinggalkan. Iya. Jadi yang mengatakan ar-rujuz adalah berhala. Tadi mengatakan ar-rujuz itu adalah dosa, al-ithim. Tadi mengatakan ar-rujuz itu adalah kesyirikan. Iya. Tadi mengatakan ad-dam, itu adalah dosa. Al-ithim, yang kedua tadi ithim ya, kesalahan. Yang keempat ad-dam, dosa. Tadi mengatakan ar-rujuz adalah al-adab, siksaan. Ya maksudnya tinggalkan hal yang menyebabkan engkau dapat siksaan Allah. Dan yang keenam ada yang mengatakan ar-rujuz artinya syaitan, tinggalkan syaitan. Baik. Ini 6 perkara terkait dengan tafsir ayat disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Zadil Masir. Iya. Baik. Wala tamnun tastakthir. Dan jangan engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang banyak. Iya. Jadi di sini Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di atas penafsiran ini, ya, jadi kalau dia menurut terjemahan yang saya sebutkan tadi, itu dibangun di atas penafsiran. Ulama yang menafsirkan wala tamnun tastakthir, artinya kamu itu jangan memberi sebuah pemberian yang kamu mengharap dapat lebih daripada itu. Mengharap lebih daripada itu. Tadi mengatakan bahwa la tamnun tastakthir, maksudnya jangan kamu merasa berminda dengan amalanmu, kemudian kamu meminta balasan yang banyak dari Rabbmu. Iya. Dan dia mengatakan wala tamnun tastakthir, artinya jangan kamu lemah dari kebaikan karena kamu sudah anggap banyak kebaikanmu. Jadi jangan merasa banyak kebaikanmu. Iya. Dan dia mengatakan wala tamnun tastakthir, ya jangan engkau berkata kepada manusia membanggakan kenabianmu sehingga engkau mengambil upah dari mereka, mengambil balasan dari mereka. Baik. Ini 4 penafsiran ya dari para ulama ahli tafsir untuk wala tamnun tastakthir. Dan ini terdapat etika para dai di jalan Allah. Ini ayat kalau kita perhatikan kandungannya terkait dengan masalah dakwah sangat besar ya. Sangat agung. Baik, kita akan ulas, kita tafsirkan dulu semuanya. Ayat yang ke-7, wali rabbika fasbir. Ya, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau bersabar. Iya. Li rabbika, kepada Rabbmu. Iya.
Ada yang mengatakan li ajli rabbika, karena Rabbmu. Ada yang mengatakan li thawabi rabbika, mengharap pahala Rabbmu. Dan ada yang mengatakan li amri rabbika, karena perintah Rabbmu. Dan ada yang mengatakan li wa'di rabbika, karena janji dari Rabbmu. Iya. Dan semuanya punya alasan yang bagus ya. 4 penafsiran ini semuanya punya alasan yang bagus. Sebab ini adalah niat-niat seorang itu berbuat sesuatu. Yang pertama, li ajli rabbika. Semuanya karena Allah. Dan yang kedua, li thawabi rabbika. Dia juga mengharap pahala. Mengharap pahala. Yang ketiga, dilakukan karena perintah Allah. Allah yang memerintah, ketundukan. Dan dia lakukan karena ada janji. Nah, ini semuanya kan memang ada di dalam tafsir dan memungkinkan pada ayat. Fasbir, bersabarlah, maksudnya bersabarlah di atas ketaatan dan melaksanakan kewajiban. Ada juga yang mengatakan bersabarlah di atas gangguan dan siksaan dan gangguan dan pendustaan. Iya. Dan terhadap Rabbmu engkau bersabar. Bersabar dalam menjalankan ketaatan, dalam meninggalkan yang dilarang, bersabar di dalam menunaikan kewajiban. Ya, dia bersabar di dalam gangguan dan derita yang dihadapi terkait dengan apa yang dia alami di dalam hal tersebut. Iya. Maka ini ayat-ayat pertama turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Diberi perintah untuk mengingatkan dari bahaya kesyirikan. Ya, sebab penulis di sini membawakan ayat-ayat ini dibangun di atas penafsiran yang saya sebutkan tadi. Ya, fa'andir, beri peringatan dari kepada kaum musyrikin akan adab yang mungkin menimpa. Iya. Wa rabbaka fakabbir, agungkan dari apa yang diucapkan oleh para penyembah berhala. Wa thiyabaka fatahhir, ya, sucikan dari kesyirikan. Wa rujza fahjur, dan terhadap berhala, ya, kesyirikan hendaknya engkau meninggalkannya. Wala tamnun tastakthir. Jadi penulis membawakan ayat ini dibangun di atas tafsir tersebut. Iya. Jadi awal kali yang diperintah kepada nabinya mengindar adalah memperingatkan masalah apa? Akan masalah kesyirikan tersebut. Iya. Akan masalah bahaya dari kesyirikan. Baik. Dan ayat-ayat ini seperti yang saya katakan tadi, ini ayat-ayat yang agung. Perhatikan, ini 7 ayat yang turun kepada Nabi diutus sebagai seorang Rasul. Dan ini etika dan adab untuk para da'i. Orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ada akhlak yang hendaknya dijaga. Apalagi kalau kita dengarkan tadi ya dari tafsiran ayat, ternyata cakupannya luas sekali dari pembahasan ayat ini. Iya. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum, diperintah berdiri. Disensingkan lengan, berdiri. Menunjukkan adanya keseriusan, semangat yang tinggi. Iya. Tidak ada malas-malasan. Kum fa'andir, lalu beri peringatan. Itu tugas seorang nabi. Itu diwarisi oleh para pewarisnya dari para ulama, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, memberi peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu hendaknya engkau mengagungkan, membesarkan. Di posisi tauhid. Iya. Wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu, ya, kita sudah dengarkan dari tafsirannya bagaimana hendaknya selalu disucikan. Disucikan diri itu, disucikan hati dari kesyirikan, disucikan jiwa dari
penyakit-penyakit hati, ya. Kemudian disucikan dari dosa dan maksiat, serta kalau dia bajunya najis dibersihkan dari najis. Ya. Jadi tahara mungkin terhadap pakaian hissi yang dipakai disucikan, dan mungkin terhadap pakaian dalam terkait dengan jiwa dan hatinya disucikan. Warrujuz fahjur. Dan terhadap ar-rujuz, rujuz berhala atau kesyirikan, ada beberapa penafsiran tadi. Fahjur, hendaknya engkau tinggalkan, diperintah untuk mahajur, meninggalkannya, berlepas darinya. Iya. Kemudian diberi etika, wala tamnun tastakthir. Sebab seorang dai itu dia menyampaikan, iya, dan dia tidak merasa apa yang dia sampaikan itu sudah apa? Sudah banyak. Tapi dia sampaikan sesuai dengan kemampuannya, dengan semangat. Bahkan harusnya dia merasa dirinya belum berbuat apa-apa. Ya, sebab itu dari kaidah dalam penghambaan, seorang ketika berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, itu seakan-akan dia belum berbuat apa-apa. Kalau dia selalu merasa dirinya sudah begini, sudah begitu, ini artinya dia hitung apa yang dia kerjakan. Dia hitung apa yang dia kerjakan. Apalagi kalau dia berkata, oh saya sudah belajar, sudah menuntut ilmu, saya sudah rajin ibadah, saya sudah berbuat ketaatan, tapi kenapa rezeki saya belum lancar juga? Ya, kenapa saya belum dapat jodoh? Yang sudah punya istri, kenapa saya belum nambah lagi? Ya. Nah, ini semuanya masuk dalam larangan. La tamnun tastakthir. Seorang jangan berbuat sesuatu mengharap apa? Sesuatu dari Rabbnya, tapi dia berbuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diharapkan dari perkara-perkara dunia. Dia tahu bahwa Allah pasti membalasnya. Dia yakin akan hal tersebut. Wala tamnun tastakthir. Wali rabbika fasbir. Dan kepada Rabbmu hendaknya engkau bersabar. Baik. Harus ada kesabaran di dalam hal tersebut. Sabar dalam menyampaikan, sabar di atas kewajiban, ya, sabar di dalam meninggalkan yang dilarang, sabar dalam menerima gangguan, cobaan, ya, siksaan. Nah, ini semuanya dari awal diturunkan kepada Nabi-Nya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini inti dari dakwah yang akan dijalani oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini sifat para dai di jalan Allah. Baik. Jadi itu mungkin tafsir dari ayat ini secara ringkas. Kemudian penulis rahimahullahu taala di sini akan menjelaskan bagaimana kondisi dan keadaan kaum musyrikin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya. Nah, ini beliau ungkap ya dari sejarah, dari sirah hidup Nabi. Jadi ketika Nabi diutus, bagaimana kondisi kaum musyrikin waktu itu? Nah, supaya kita paham. Apa wahyu yang pertama turun ini? Di kondisi apa kaum musyrikin waktu itu? Supaya kita mengambil pelajaran tauhid di sini. Jelas ya? Ya, penulis akan menerangkan beberapa keadaan kaum musyrikin. Kita akan baca lengkap ya. Saya baca dulu di poin pembahasan. Jadi pahamu hali al-musyrikin ma bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memahami keadaan kaum musyrikin pada saat Nabi diutus. Yang pertama, yaf'aluna asya' minal muharramat wad-dhulmi wal-'udwan. Mereka melakukan beberapa hal berupa keharaman, kezaliman dan permusuhan. Iya, ada hal yang haram, zalim, permusuhan mereka kerjakan. Tapi ternyata ketika turun ayat pertama, bukan itu yang diingatkan. Bukan itu yang diingatkan. Justru diingatkan tentang apa? Menghindari berhala, dari kesyirikan. Iya. Kemudian yaf'aluna asya' minal ibadat. Mereka mengerjakan berbagai bentuk ibadah. Pada saat Nabi diutus, ternyata kaum musyrikin bukan syirik murni. Ada ibadah yang mereka kerjakan.
ada ibadah yang mereka apa? Lakukan. Tapi bersama dengan itu turun ayat ini peringatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, al-ajallu indahum asyirk wa huwa talabul qurba wa talabus syafa'ah. Ibadah yang teragung mereka adalah kesyirikan. Ya. Jadi bagi kaum musyrik, ibadah yang paling mendekatkan mereka kepada Allah itu syirik. Ya, apa ibadah mereka? Mencari kedekatan dan mencari syafaat. Ketika turun ayat ini mereka di kondisi seperti itu. Ya, dan yang keempat, minhum man ta'allaqa bil asnam wa minhum man ta'allaqa 'alal malaikati wal anbiya. Di antara mereka ada yang bergantung kepada berhala-berhala, ada pula yang bergantung kepada malaikat dan para nabi. Iya. Ini penjelasan, ulasan keadaan kaum musyrikin ketika turun ayat-ayat ini. Baik, kita baca ucapan penulis ya. Kata beliau, faida fahimta annahum yaf'aluna asya'a katsira. Ya, jika engkau mengetahui bahwa mereka, maksudnya kaum musyrikin, melakukan dosa-dosa yang banyak. Iya. Ya'rifuna annaha minad dhulmi wal 'udwan. Ya, mereka ketahui bahwa itu merupakan kezaliman dan permusuhan. Mithl zina wa ghairihi, seperti zina dan selainnya. Jadi ini keadaan mereka ketika Nabi diutus. Kaum musyrikin lakukan banyak hal yang diharamkan. Dari bentuk kezaliman, permusuhan. Apa itu? Seperti zina. Ya. Dan selainnya, zina, minum khamar, yang membunuh. Nah, wa arafta aidan annahum yaf'aluna asya'a katsiratan minal ibadat. Bersama dengan itu kamu juga tahu bahwa mereka melakukan bentuk-bentuk ibadah. Iya. Yataqarrabuna biha ila Allah. Misal al-hajj wal umrah was sadaqah lil masakin wal ihsan ilaihim wa ghairi dzalik. Mereka punya ibadah ternyata. Seperti apa? Mereka berdekatkan diri kepada Allah dengan ibadah itu. Seperti apa? Haji, umrah, ada Ka'bah di tengah mereka. Mereka haji, mereka umrah. Wassadaqah lil masakin, bersedekah juga terhadap orang miskin. Wal ihsan ilaihim, berbuat baik kepada mereka. Wa ghairi dzalik. Dan berbagai bentuk ibadah lain. Jadi ada ibadah mereka. Iya. Ini kondisi mereka. Yang kedua. Ya, yang ketiga, wal ajallu indahum asyirk. Dan yang paling agung di tengah mereka, kaum musyrikin, adalah asyirk, kesyirikan. Ya, kalau mereka tidak mau disebut kesyirikan ya, kaum musyrikin ya, mereka sebut itu ibadah yang paling mendekatkan. Tapi kalau dihukum syar'i itu dihitung apa? Kesyirikan. Apa itu? Yang ibadah yang paling agung menurut mereka? Iya. Bahwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ila Allah indahum kama dzakara Allahu anhum annahum qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa wa yaquluna haula'i syufa'auna inda Allah wa qala innahum ittakhadhu asy-syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Iya. Di mana yang teragung di sisi mereka itu adalah kesyirikan, ya mereka bertakarrub kepada Allah dengan kesyirikan itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika ditanya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Syirik yang mereka kerjakan, mereka katakan kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu alasan mereka. Alasan lain, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Iya. Dan mereka berkata, mereka itulah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi ini alasannya ketika mereka beribadah. Jadi ibadah yang paling agung, menjadikan yang mereka ibadahi, itu yang paling mendekatkannya di sisi Allah, para pemberi syafaat di sisi Allah. Ya, dan Allah juga menjelaskan, innahum ittakhadhu asy-syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung mereka, pelindung selain daripada Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, baik. Jadi mereka punya dari
ibadah mereka anggap sebagai ibadah yang apa? Ibadah yang teragung. Ibadah yang teragung.